Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Heri Susanto dengan NIM 2270231055 akan mempresentasikan sebuah topik yang semakin penting dan relevan untuk kita pahami bersama, yaitu tentang defect dan ancaman manipulasi digital. Topik ini menyentuh langsung aspek keamanan informasi, etika penggunaan teknologi, serta dampak sosial dan politik yang dapat timbul akibat penyalahgunaan teknologi digital berbasis kecerdasan buatan atau AI. Di era digital seperti sekarang, arus informasi begitu deras dan menyebar dengan sangat cepat melalui berbagai platform seperti media sosial, aplikasi perpesanan, hingga portal berita. Perkembangan teknologi, terutama kecerdasan buatan atau artificial intelligence, telah memberikan banyak manfaat namun juga membawa tantangan baru. Salah satu inovasi dari AI adalah deepfake, yaitu teknologi yang mampu memalsukan konten visual dan audio dengan sangat realistis. Wajah, suara, dan gerakan seseorang dapat ditiru dengan presisi tinggi, sehingga membuat konten tersebut seolah-olah nyata. Teknologi ini sebenarnya dapat digunakan untuk tujuan positif, misalnya dalam dunia hiburan, seni digital, bahkan pelestarian budaya. Namun, dalam kenyataannya, deepfake lebih banyak digunakan untuk tujuan yang merugikan, seperti penipuan, pencemaran nama baik, hingga manipulasi opini publik. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami bahaya yang mengintai dari teknologi ini, dan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya. Deepfake adalah istilah yang berasal dari gabungan dua kata, deep learning dan fake. Deep learning merupakan salah satu cabang dari pembelajaran mesin atau machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk memproses dan memahami data dalam jumlah besar. Deepfake, konten digital seperti gambar, video, atau audio dapat dimanipulasi secara otomatis oleh algoritma AI untuk menciptakan hasil yang tampak sangat nyata. Padahal sebenarnya palsu. Misalnya, wajah seseorang bisa ditempelkan pada tubuh orang lain dalam video atau suara bisa disintesis untuk mengucapkan sesuatu yang tidak pernah ia katakan. Ini menimbulkan masalah serius karena orang lain bisa dipalsukan secara total dan digunakan dalam konteks yang menyesatkan atau merugikan. Cara kerja deepfake. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana deepfake bisa bekerja, kita harus mengenal algoritma yang digunakan, yaitu Generative Adversarial Networks atau GAN. GAN adalah salah satu inovasi paling signifikan dalam AI. GAN terdiri dari dua jaringan neural yang saling berkompetisi, generator dan diskriminator. Generator bertugas menciptakan data palsu, misalnya wajah atau suara, sementara diskriminator bertugas mengevaluasi apakah data tersebut palsu atau asli. Keduanya dilatih secara simultan. Generator terus mencoba menipu diskriminator dengan hasil buatannya, dan diskriminator terus belajar untuk mendeteksi apakah konten itu asli atau buatan. Setelah banyak iterasi pelatihan, generator menjadi sangat mahir sehingga dapat menghasilkan konten yang nyaris tak bisa dibedakan dari konten nyata oleh manusia biasa. Contoh deepfake. Yang pertama, ada video wajah publik dipalsukan. Teknologi deepfake banyak digunakan untuk membuat video palsu yang menampilkan tokoh terkenal seperti politikus atau selebritis seolah-olah mengatakan sesuatu yang tidak pernah mereka katakan. Ini sangat berbahaya karena dapat memicu kesalahpahaman dan menyebarkan informasi palsu. Yang kedua, audio deepfake. Selain visual, teknologi ini juga mampu meniru suara seseorang. Sebuah audio deepfake bisa dibuat untuk memalsukan percakapan memberi perintah tertentu, atau bahkan melakukan penipuan berbasis suara. Yang ketiga, ilustrasi sebelum dan sesudah. Dalam banyak kasus,
kita bisa membandingkan konten asli dengan konten deepfake dan melihat betapa halusnya perubahan yang terjadi. Tanpa bantuan alat pendeteksi khusus, sulit bagi manusia biasa untuk membedakan keduanya. Fakta dan data terkini dari deepfake. Menurut laporan dari berbagai lembaga keamanan digital, penggunaan deepfake dalam kejahatan cyber meningkat secara signifikan. Banyak digunakan untuk penipuan daring, pemerasan, bahkan penyebaran hoaks berskala besar. Korban dari kejahatan ini berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, anak muda yang aktif di media sosial hingga orang lanjut usia yang mungkin kurang paham teknologi. Fakta ini menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi korban jika tidak memiliki pemahaman dan kewaspadaan terhadap manipulasi digital. Teknologi di balik deepfake. Teknologi utama di balik pembuatan deepfake adalah GAN. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, generator berusaha menciptakan konten palsu yang sangat realistis, sedangkan diskriminator mengevaluasi apakah konten itu bisa diterima sebagai asli. Proses pelatihan ini melibatkan jutaan data dan membutuhkan daya kompetisi yang tinggi. Namun, kemajuan perangkat keras dan ketersediaannya data secara luas. Siapapun kini dapat mengakses teknologi ini, bahkan tanpa pengetahuan mendalam tentang pemrograman atau AI. Ancaman dan resiko deepfake. Penggunaan deepfake membawa sejumlah resiko serius, seperti penyebaran hoaks dan disinformasi. Deepfake memungkinkan penciptaan video atau suara palsu untuk menyebarkan informasi menyesatkan. 2. Pemerasan dan pencemaran nama baik. Seseorang bisa dijebak atau dipermalukan dengan konten palsu yang menyerang reputasinya. Yang ketiga, serangan terhadap demokrasi. Dalam konteks politik, deepfake bisa digunakan untuk merusak kampanye, menjatuhkan citra kandidat, atau memanipulasi persepsi publik. Dampak sosial dan etika. Deepfake menimbulkan dampak sosial yang cukup luas. Yang pertama, krisis kepercayaan terhadap media. Masyarakat kesulitan membedakan informasi asli dan palsu, yang dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap media sosial secara keseluruhan. 2. Masalah privasi dan identitas digital. Seseorang bisa menjadi korban penyalahgunaan wajah atau suara mereka tanpa sepengetahuan dan izin. Yang ketiga, dilema etika penggunaan AI. Deepfake mengaburkan batas antara realitas dan manipulasi. Ini memunculkan pertanyaan moral, kapan penggunaan AI dianggap sah dan kapan menjadi pelanggaran etika. Deteksi dan pencegahan. Untuk mengatasi ancaman deepfake, beberapa solusi telah dikembangkan. Ada teknologi pendeteksi AI. AI digunakan untuk mendeteksi konten palsu melalui analisis mikroekspresi, sinkronisasi bibir, pencahayaan wajah, dan lain sebagainya. Ada tanda-tanda visual atau audio, misalnya kedipan mata tidak alami, gerakan bibir tidak sinkron, atau suara terdengar datar dan robotik. Dan ada peran platform digital dan regulasi. Media sosial perlu menerapkan algoritma deteksi otomatis dan pemerintah harus membuat regulasi yang mengatur penggunaan serta penyebaran konten deepfake. Studi kasus deepfake Barack Obama. Pada tahun 2018, dunia digital dihebohkan dengan video deepfake yang menampilkan mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Dalam video tersebut, Barack Obama terlihat mengatakan pernyataan kontroversial yang sebenarnya tidak pernah ia ucapkan. Namun, video ini bukanlah hasil kejahatan, melainkan proyek edukasi oleh sutradara Jordan Peele dan BuzzFeed.
untuk menunjukkan betapa berbahayanya teknologi deepfake jika digunakan sembarangan. Hasilnya sangat realistis, baik dari segi visual maupun suara, dan menjadi bukti nyata betapa besar dampak teknologi ini terhadap persepsi publik dan kredibilitas tokoh masyarakat. Kesimpulan dari topik ini, dari seluruh penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa deepfake adalah teknologi yang sangat canggih, namun memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia menawarkan potensi besar untuk hiburan, edukasi, dan seni. Di sisi lain, jika disalahgunakan, dapat menjadi alat yang sangat merusak. Penyebaran konten deepfake bisa menimbulkan hoaks, merusak reputasi, bahkan mengganggu stabilitas sosial dan politik. Maka dari itu, perlu adanya kesadaran edukasi dan regulasi yang jelas untuk menanggulangi bahaya ini. Masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital agar tidak mudah tertipu dan dapat menyikapi informasi secara bijak. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan tentang deepfake dan ancaman manipulasi digital. Saya berharap materi ini bisa membuka wawasan kita semua tentang pentingnya menjaga keamanan dan integritas informasi di era digital.